Hai teman-teman cinta statistik, kembali lagi bersama saya, Renggani Suara Maharsi. Kali ini saya akan melakukan tutorial untuk melakukan pengujian apakah suatu data mengandung unsur outlier, baik secara univariate maupun multivariate, dengan menggunakan aplikasi Minitab dan SPSS. Oke, lanjut ke Minitab. Dengan menggunakan Minitab, kita akan melakukan pengujian apakah set data iris dari software R mengandung data outlier pada variabel bebasnya, yaitu variabel sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth, baik secara univariate maupun secara multivariate. Oke, untuk aplikasi Minitab kita coba terlebih dahulu memvisualisasikan bagaimana sih box plot dari keempat variabel ini. Caranya adalah grab, kemudian box plot, simple, oke. Kemudian kita masukkan variabel sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth. Kita input, kemudian oke. Nah, ini hasilnya akan sendiri-sendiri ya, teman-teman. Ini adalah hasil untuk variabel sepalength. Dari box plotnya tidak ada outlier ya, karena tidak ada yang keluar dari garis. Kemudian sepalwidth ada beberapa outlier, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk melihat data mana yang outlier, maka kita bisa pilih ini. Kemudian add item, kemudian pilih data labels. Nah, data labelsnya by use row numbers. Nah, ini dapat terlihat ya. Maka dari box plot ini menginformasikan kepada kita bahwa data 33, data ke-34, dan data 16 ini memiliki outlier atas dan data ke-61 ini merupakan outlier bawah kalau dari box plotnya. Kemudian untuk petalength aman dari outlier, kemudian petalwidth juga aman ya. Nah, ini baru secara visual, jadi kita harus mengkonfirmasi dengan statistik uji. Nah, caranya dengan cara mengklik statistik, basic statistik, kemudian outlier test. Nah, kita pilih variabelnya, sepalength, sepalwidth, petalength, dan petalwidth. Kita select, kemudian oke. Hasilnya sudah keluar ya. Di sini akan ada beberapa output. Output yang pertama adalah method. Method ini menjelaskan kepada kita tentang H0 dari pengujian ini. H0-nya adalah data tidak memiliki outlier ya. Semua data berasal dari normal populasi yang sama. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah data memiliki outlier pencilan bawah maupun pencilan atas. Tingkat signifikansi level atau tingkat kesalahan dari pengujian ini adalah sebesar alfa 0,05. Output yang kedua itu adalah graph test. Dari sini kita sudah dapat menyimpulkan nantinya apakah variabel kita memiliki outlier atau tidak. Nah, di sini muncul nama-nama variabel yang kita uji, jumlah datanya, rata-ratanya, standar deviasinya, minimum dan maksimum, kemudian statistik uji graph testnya. Nah, yang terakhir adalah p-value dari masing-masing variabel. Dapat dilihat p-value-nya adalah lebih besar dari 0,05 untuk masing-masing variabel. Artinya, keempat variabel ini memiliki kesimpulan yang sama, yaitu gagal menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa keempat variabel memiliki outlier, baik outlier pencilan bawah maupun pencilan atas. Nah, di sini juga dimunculkan note-nya ya, tidak ada outlier pada tingkat signifikansi 5%. Dan ini adalah visualisasinya dari graph testnya. Oke, nah kemarin kita sudah melakukan pengujian kenormalan data secara univariate. Hasilnya berbeda dengan multivariate. Apakah outlier juga akan menghasilkan hasil yang berbeda? Nah, kita catat ya teman-teman, outlier test untuk univariate variabelnya tidak terdapat outlier. Nah, kita lanjutkan ke pengujian multivariate-nya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, ini datanya sudah saya siapkan, data yang sama ya.
yaitu data iris. Nah, untuk mengecek outlier secara multivariate, kita juga membutuhkan jarak Mahalanobis atau Mahalanobis distance. Masih ingat ya caranya? Analyze, kemudian regression, linear. Nah, di sini kemarin saya melakukan pengujian untuk mengecek apakah dia normal secara multivariate atau tidak dengan cara memasukkan dependent variable-nya kode ya. Nah, ini ID. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk dependent variable-nya ini bebas ya. Tidak terlalu penting karena kita hanya membutuhkan jarak Mahalanobis antar variabel bebas. Variabel bebas yang kita masukkan, statistik ujinya di sini kita uncheck semua ya karena kita tidak membutuhkan output-output dari analisis regresi. Kemudian di save-nya kita cek Mahalanobis distance. Oke, continue. Oke. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Jarak Mahalanobisnya. Kebetulan ini sudah urut ya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Untuk mengurutkan jangan lupa ya tinggal diklik misalnya ID sort ascending. Nah, ini akan muncul dari nomor urut paling kecil ke paling besar. Nah, Mahalanobisnya juga kita urut dulu ya, sort ascending. Nah, bagaimana cara melakukan pengujiannya? Dilihat dari statistik uji Mahalanobis atau Mahalanobis distance, kita akan melihat apakah ada pencilan atas maupun pencilan bawah dengan melihat nilai dengan dibandingkan nilai chi-square tabel. Nah, di sini kita catat ya, nilai chi-square-nya adalah 13,14 yang paling besar Mahalanobisnya dan yang paling kecil 0,319. Kita cek menggunakan Excel berapa nilai chi-square tabel chi-square tabel untuk Chi-inverse ya, Chi-inverse probability-nya 0,01. Kesalahannya ya dengan derajat bebasnya 4 karena variabel bebas yang kita uji secara multivariate adalah sebanyak 4. Nah, dapat didapatkan nilainya adalah 13,27. Kita bandingkan dengan nilai Mahalanobis paling besar ya teman-teman. Nilai Mahalanobis yang terbesar tadi adalah 13,14. Jadi tadi nilai chi-square tabelnya adalah 13,27. Masih lebih besar 13,27. Nah, nilai chi-square 13,27 ini lebih besar dari jarak Mahalanobis terbesar dari keempat variabel bebas ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat outlier secara multivariate pada data iris. Dan secara keseluruhan dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata baik secara univariate maupun multivariate untuk uji outlier pada data iris memiliki hasil yang sama ya. Secara univariate tidak ada outlier, secara multivariate tidak ada outlier. Namun kita penasaran ya, apakah secara visual Mahalanobis distance ini juga memiliki outlier atau tidak? Baiklah, kita pilih grep, legacy dialogs, kemudian box plot. Kita pilih yang simple saja. Data in card-nya summaries of separate variable. Pilih, kemudian pilih Mahalanobis distance ya. Kemudian oke. Nah, jika dilihat secara visual, ternyata banyak sekali ya titik-titik yang berada di atas dari box plotnya, artinya mengindikasikan ada outlier. Nah, ini merupakan suatu fenomena dalam statistik bahwa kadang-kadang visualisasi juga harus kita pastikan, harus kita konfirmasi dengan statistik uji atau uji hipotesis, karena kadang-kadang ya visualisasi itu juga dapat membuat kesimpulan kita menjadi bias gitu atau subjektif. Dan secara uji hipotesis baik univariate maupun multivariate, ternyata data variabel bebas pada set data iris tidak memiliki outlier. Baik, jika ada pertanyaan silakan tulis di
kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.